wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa PGSD, calon guru sekolah dasar. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran IPS di SD. Strategi ini berkaitan dengan bagaimana cara guru menyampaikan materi pembelajaran yang sudah direncanakan kepada siswa. Tentu ketika menyampaikan sebuah materi kepada siswa, seorang guru tidak boleh hanya mengandalkan intuisinya saja, tetapi seorang guru perlu betul-betul menggunakan cara-cara yang profesional dalam memberikan materi kepada siswa. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Mahasiswa yang berbahagia, coba kita ingat kembali ketika dulu Anda belajar IPS, menemukan kendala atau tidak dalam proses pembelajarannya. Ya. Menurut Anda, mengapa sampai terjadi kendala-kendala atau masalah-masalah yang Anda hadapi selama proses pembelajaran itu terjadi? Apakah pembelajarannya tidak menarik? Apakah pembelajarannya tidak menantang bagi Anda? Atau bahkan materi pembelajarannya kurang sesuai dengan kebutuhan yang ingin Anda peroleh dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Oleh karena itu, maka permasalahan-permasalahan yang seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa diatasi jika seorang guru mampu merancang strategi pembelajaran dengan tepat. Strategi ini berkaitan dengan hasil atau tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, tujuan yang menjadi fokus atau menjadi luaran yang akan dicapai adalah tujuan pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam capaian pembelajaran. Oleh karena itu, maka strategi ini sangat mempengaruhi hasil belajar yang akan dicapai oleh siswa. Strategi pembelajaran merupakan suatu cara atau pola yang digunakan oleh pendidik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Jadi cara atau langkah-langkah atau pola-pola pembelajaran ya yang sistematis ini harus dilaksanakan oleh guru yang merupakan pengertian dari strategi pembelajaran itu sendiri. Strategi pembelajaran dalam beberapa informasi disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh guru dan apa yang dikerjakan oleh siswa dalam proses belajar. Strategi pembelajaran IPS di SD diartikan sebagai cara-cara membawakan pengajaran IPS agar prinsip dasar serta sasaran pengajaran IPS dapat terlaksana dan tercapai secara baik. Oleh karena itu, maka strategi pembelajaran yang dilakukan hendaknya menggunakan prinsip-prinsip dasar dan bagaimana cara mengajar yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disebutkan tadi. Prinsip dalam memilih strategi pembelajaran IPS di SD, yang pertama ada kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Kebermaknaan ini artinya bahwa yang dipelajari oleh siswa itu relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa dan tersimpan lama di dalam memori jangka panjangnya anak. Kemudian integratif ini artinya dapat dikorelasikan, dapat dikaitkan dengan informasi-informasi lain sehingga apa yang diperoleh oleh siswa itu menjadi suatu pengetahuan yang utuh, tidak terpotong-potong. Berikutnya adalah berbasis nilai. Jadi di dalam strategi yang dilakukan itu mengandung nilai. Misalnya ketika guru memilih strategi pembelajaran diskusi, maka nilai kerjasama yang bisa
timbulkan di dalam prosesnya. Berikutnya adalah menantang, kemudian aktif, mengembangkan berbagai potensi dasar siswa, keberagaman latar belakang lingkungan siswa, kesinambungan dan tahapan perkembangan sosial peserta didik. Jadi dalam memilih strategi pembelajaran ini, hendaknya guru memahami bahwa siswa yang akan menjadi pelaku pembelajaran ini adalah orang-orang yang memang benar-benar memiliki telah dipertimbangkan aspek-aspek apa yang dimiliki oleh peserta didik itu. Lingkungannya seperti apa, keluarganya seperti apa, tingkat kompetensinya seperti apa, pengetahuannya seperti apa. Nah, ketika guru sudah mempertimbangkan hal itu, tahap berikutnya adalah guru akan memilih strategi pembelajaran yang tepat. Dalam strategi pembelajaran ada struktur pelaksanaan pembelajaran yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama ada model pembelajaran, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang ketiga teknik pembelajaran, dan yang terakhir adalah taktik pembelajaran. Hal ini didasarkan pada struktur strategi pembelajaran itu sendiri. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran, dalam memilih strategi pembelajaran, hendaknya unsur-unsur dalam bentuk-bentuk strategi pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru secara maksimal. Baik para mahasiswa yang sedang belajar, demikianlah paparan singkat materi pada pertemuan ini. Silahkan Anda lanjutkan kegiatan pembelajaran pada e-learning Anda. Anda juga dapat menambahkan informasi yang ada di dalam modul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.